gitu. Jadi menurut aku ya kita harus tahu prioritas gitu. Dan pokoknya jangan sampai kita nggak beribadah selama bulan Ramadan ini karena ya pahalanya kalian tahu lah berlipat-lipat gitu. Jadi Benar. jangan lupa beribadah. Itu aja sih kalau aku. Berarti jangan lupa sholat juga ya. Jangan lupa sholat. Ya udah nahan lapar gitu terus nggak sholat. Pahalanya puasa ya kayak sia-sia ya. Iya, sia-sia banget puasanya tuh dari pagi. Halo Friendscom, kembali lagi di Ngopicast, Ngobrol HMPS KPI Podcast. Oke, bersama aku, Laili, dan ini kita kedatangan narasumber yang Masya Allah ya. Ini mungkin boleh perkenalan dulu. Halo Friendscom, kenalin nama aku Nilna, aku dari Prodi KPI semester 6. Halo Friendscom, perkenalin, aku Yuhruf dari Prodi KPI semester 6. Masya Allah, Oke. mas-mas soft spoken sekali ya. Masya Allah banget. Allah. Nah, topik hari ini kita kan lagi di bulan Ramadan ya nih, kita lagi beribadah puasa. Nah, untuk aku sendiri ini agak culture shock juga gitu loh. Ramadan di UIN tuh ternyata kayak gini gitu. Mungkin diceritakan bisa sharing-sharing juga gitu loh buat kakak-kakaknya. Ramadan di UIN emang setiap tahun kayak gini, apa mungkin ada di beberapa tahun tuh ada boom apa gitu. Oke, kalau dari aku sendiri ya sejauh ini Ramadan di UIN ya emang kayak gini, kayak misalkan tuh banyak masjid-masjid yang mereka memang membuka TPA atau kayak ngaji-ngaji gitu emang di bulan Ramadan aja, dan biasanya itu yang ngisi atau pengajarnya itu dari mahasiswa itu sendiri. Nah, terlepas dari pengajaran itu biasanya per masjid itu mereka kayak menyediakan buka gratis gitu buat para pengajarnya atau ya Takjil buat gratis. takjil gratis gitu sih kalau aku. Jadi biasanya kayak mahasiswa itu kayak war-war takjil di masjid-masjid di sekitar sini gitu. Apalagi yang ngekos ya Kak, ya. Apalagi yang ngekos itu sebuah namanya Kesempatan emas kesempatan ya. bagus banget buat anak-anak rantau kayak kita gitu. Yes. Kalau menurut aku. Mungkin buat Mas Yuruf nih, ada pengalaman apa nih di Ramadan? Mungkin tahun-tahun sebelumnya atau tahun ini mungkin udah ada pengalaman baru yang wow gitu. Wow. Kalau dari saya sendiri itu hampir kurang lebih sama seperti yang dikatakan oleh Kak Nilna. Soalnya kan saya juga anak laju ya, yang jarang di Kartosuro. Tapi di tahun kemarin, saya itu ketika di bulan Ramadan itu sempat beberapa hari di Kartosuro. Nah, yang saya lakukan bersama teman-teman saya itu ketika menjelang berbuka puasa itu war takjil. Kita itu menyerang takjil gitu loh. Waduh, Menyerang. waduh. Semisal kita di depan UIN itu ada yang berbagi takjil, kita serang ke sana. Kemudian di daerah mana itu juga ada yang bagi-bagi takjil, kita juga serang ke sana. Kemudian kita makan bareng-bareng di kaos teman. Kemudian ketika masuk di sholat Isya, kemudian kita jamaah bareng ke masjid. Kemudian setelah sholat Isya dan taraweh, kita melaksanakan ada yang tadarus, kemudian ada juga yang milih ngegame di kos. Nah, untuk yang game Cowok, itu, Mbak. iya cowok. Untuk yang game itu biasanya itu langsung sampai waktunya sahur. Jadinya ketika habis sholat tarawih kan sekitar jam 9 ya. Jadinya sekitar jam 9 sampai menjelang sahur itu kita ngegame terus seperti itu. Itu kalau pengalaman saya di tahun lalu seperti itu. Kalau kayak gitu habis sahur terus tidur lupa nggak salat subuh kayaknya. Sholat deh. subuh dulu. Aduh, sholat subuh dulu. Oke. Atau Bagus jangan-jangan mungkin habis sholat subuh tidur sampai buka mungkin ya. Masa nggak kuliah? Waduh. Aduh. Ya jangan lupa kita sebagai Iya. mahasiswa kuliah gitu ya kewajibannya. Berarti kalau kita mungkin kehabisan takjil gratis mungkin ya Mbak ya. Berarti itu mungkin salahnya Mas Yuruf dan teman-temannya ini. Anak-anak yang memang laju dari rumah ya. Iya. Harusnya kan itu takjil gratis buat kita anak-anak rantau gitu ya. Gimana sih? Terbantu. Tapi it's okay lah ya. Rezeki kan udah ada ngatur. Benar, Hmm. benar. Betul. Oke. Nah, mungkin kayak aku juga kan mahasiswa baru nih Kak ya, masih baru semester 2. Terus baru banget first time Ramadan di kampus. Itu kayak aduh, gimana sih tips dan triknya buat ngatur waktu? Soalnya kayak sering kayak ya ampun, ini gimana sih gitu. Oke, gimana Mas Yuhruf? Aku dulu nih. Iya. Iya. dong. Kalau dari saya sendiri itu kita buat jadwal harian. Misalnya di bulan Ramadan ini kita buat jadwal kegiatan beribadah itu apa aja, kita buat jadwal secara runtut. Kemudian kita juga buat jadwal untuk kegiatan belajar. Jadinya kita itu tahu, semisal dari pagi sampai sore itu kita jadwalnya masih kuliah, ya kan. Kemudian setelah
kuliah kita mungkin mengajar ngaji seperti itu. Jadi kita buat jadwal yang runtut biar kita itu bisa tahu mana yang lebih prioritas terlebih dahulu. Seperti itu kalau dari saya. Mungkin dari Mbak Nilna seperti apa, Mbak? Kalau aku ya mungkin kurang lebih sama, tapi tentu aja kita harus tahu prioritas gitu loh. Karena kebetulan ini juga bulannya bulan Ramadan yang emang bulan yang dispesialkan gitu kan. Jadi menurut aku harus banyak ibadah yang kita lakukan di bulan ini gitu loh. Karena memang kita sangat menanti-nanti bulan yang penuh berkah ini kan. Terus kalau misalkan kita melewatinya dengan penuh sia-sia kan juga sayang juga kan, pahalanya banyak yang terbuang gitu. Jadi menurut aku ya kita harus tahu prioritas gitu, dan pokoknya jangan sampai kita nggak beribadah selama bulan Ramadan ini karena ya pahalanya kalian tahu lah berlipat-lipat gitu. Jadi Benar. jangan lupa beribadah, itu aja sih kalau aku. Berarti jangan lupa sholat juga ya. Jangan lupa sholat. Ya udah nahan lapar gitu terus nggak sholat, pahalanya puasa ya kayak Sia-sia iya ya. sia-sia banget puasanya tuh dari pagi. Apalagi Mas Yuruf ya yang katanya nge-game gitu dari sampai sahur gitu. Kurang ya ibadahnya ya. Iya. Tetap dilaksanakan iya. ibadahnya itu. Siap. Mungkin bisa lebih baik lagi tadarus sampai sahur mungkin ya Iya. Kak. Nah, itu lebih Itu lebih bagus. Masya Allah Iya, ya, Masya lebih Allah baik. mungkin daripada nge-game gitu kan. Tapi ya namanya juga anak cowok ya Mbak ya. Ya kita nggak tahu ya kalau cowok gimana. Jadi tadi Ya. Game terus pokoknya sampai sahur ya. Iya Kak. Kan sebagai aku sendiri ya, waktu puasa tuh kayak kurang fokus gitu loh buat kayak waktu di kelas, kurang aktif juga. Terus materinya tuh jadi buyar gitu loh Kak. Nah mungkin ada nih tips dari kakak-kakaknya ini yang udah menjalani Ramadan lebih sering ya di kampus ini, di perantauan kan jugaan. Itu gimana sih biar waktu siang gitu loh lebih fokus waktu dengerin dosennya gitu. Oke, dari aku apa? Ini dulu nih. Monggo Mbaknya dulu. Aduh, Kalau Kak dari Sweet dulu. Kalau dari aku sih ya mending kayak kita dimaksimalin di sahur karena sahur itu kan jadi kegiatan yang menunjang kita untuk berkegiatan selama satu hari itu kan. Jadi di sahur itu kita bisa banyakin minum air putih. Pocari Sweat itu juga bisa ya. Ini nggak endorse ya, nggak endorse, tapi kayak ya emang begitu kan. Maksudnya kita juga butuh ion kan. Terus abis itu makan buah-buahan dan ya pokoknya makan makanan yang kira-kira bisa membantu kita berenergi selama satu hari itu gitu. Kalau aku sih saran dari aku. Jadi mungkin yang buat anak-anak kos ya mungkin kayak kita itu harus nyetok buah sama sayur ya. Betul banget. Nyetok buah di kulkas mungkin bisa. Ya, atau enggak ya mungkin malamnya ngupas buah dulu. Betul banget itu. Nah kalau buat Mas Yuruf nih yang laju ya, yang di rumah nih. Kalau dari saya sendiri itu mungkin dengan istirahat yang cukup sih. Karena istirahat yang cukup itu sangat penting, terutama itu di malam hari, agar kita ketika siang hari itu bisa menjaga kesehatan agar bisa fokus untuk ketika kuliah seperti itu. Nggak ngantukan ya kayak. Iya, nggak ngantukan. Istirahat yang cukup ya, bukan istirahat terus tidur terus bukan. Kayak yang cukup aja. Iya nih, nanti siapa tahu gara-gara keseringan nge-game ya kak ya, malah tidur di kelas. Waduh, ini Aduh, bahaya itu. itu satu sesat itu, jalan sesat banget itu. Jadi jangan ya. Jangan ya, tidur yang cukup aja ya teman-teman. Iya, Jangan. jangan kebanyakan nge-game juga. Bisa dikurangin gamenya, kita Iya. buat istirahat yang cukup saja. Yang cukup. Karena istirahat yang cukup di waktu siang hari juga itu bisa menambah pahala kan ketika di bulan Ramadan. Jadi Iya. it's okay sih sebenarnya kalau istirahat yang cukup itu. Gitu buat ngeprioritasin to-do list itu. Mungkin dari Mas Yuruf apa Mbak Nilna duluan Mbak nih? Nila dulu aja. Aku mulu nih ya. Oke, dari aku. Kalau dari aku sendiri ya itu tadi yang kayak aku ngomongin, karena ini bulan Ramadan cuma setahun sekali gitu ya. Jadi bisa kita maksimalin buat ibadah di situ. Pokoknya jangan sampai kamu lupa nggak beribadah gitu, karena menurutku itu bakal rada sedikit buat kamu menyesal nantinya, karena bulan Ramadan jarang-jarang kan kita temuin, apalagi bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah banget. Jadi menurutku kita bisa sisipin prioritas ibadah di situ gitu. Tapi kita juga jangan lupa, karena kita seorang mahasiswa, kita juga harus kuliah gitu kan. Dan ya jangan lupa berorganisasi sih kalau aku. Yang penting jadi mahasiswa yang produktif aja. Bisa balance lah antara memang ibadahnya dan juga kegiatan umumnya gitu. Tapi kalau bisa memang kita menyisipkan ibadah di setiap kegiatan kita gitu. Ya niatin buat nambah-nambah pahala aja ya. Yang penting kan kegiatannya nggak maksiat gitu. Jadi menurut aku bisa aja
nambah pahala gitu. Di Waduh, bulan kegiatan Ramadan. maksiat itu yang kayak gimana nih? Wah ya sebenarnya banyak ya. Iya, mungkin pacaran waktu puasa nih. ya Waduh. ampun. Gimana ya pacaran waktu puasa? Jangan-jangan Bahaya. jangan-jangan di Salah antara satu narasumber tidak. dia. Oh, enggak Aduh. dong ya. Tidak. Kita tidak termasuk Berdosa golongan yang itu, berdosa. seperti itu. Percuma ya nanti puasanya ya Kak ya. Oke, mungkin dari Yuhruf Ya. gimana? Kalau dari saya sendiri itu dari segi prioritas ya, itu saya sama sih seperti yang disampaikan oleh Mbak Nila tadi. Kita harus balance antara beribadah dengan belajar. Seperti halnya ketika kita berbuka puasa ya, kemudian sholat raweh. Nah kita setelah sholat raweh itu yang biasanya gitu kita tadarus. Nah berhubung ini ada deadline tugas yang harus segera diselesaikan. Ya mau nggak mau kita harus menyelesaikan tugas terlebih dahulu karena itu sudah mepet deadline. Kemudian baru kita tadarus secukupnya. Kemudian kita beristirahat yang cukup sampai waktu sahur tiba. Kemudian kita melaksanakan ibadah sholat subuh ya. Nah setelah sholat subuh itu kita bisa melaksanakan membaca materi kuliah agar nanti ketika di perkuliahan kita itu tidak ngeblank mengenai materi yang akan disampaikan oleh dosen seperti itu. Gitu. Dan juga mungkin bisa kayak misalkan ketika kita sholat wajib kan sehari ada 5 kali tuh. Benar. Kita bisa nyisipin baca-baca Quran gitu setelah sholat ya. Selembar aja nggak apa-apa sih. Yang penting kan membaca Al-Quran itu juga menambah pahala kan. Jadi mengisi waktu daripada tidur. Daripada tidur aja Benar gitu ya. sekali. Daripada kelebihan tidur ya, mending kelebihan baca Quran nggak apa-apa itu. Masya Allah. Pengalaman banget nih sepertinya. Maklum anak pondok. Gitulah. Jadi intinya yang dari strategi sama gimana cara ngeprioritasin dari narasumber kita yang Masya Allah sekali ya. Apalagi Mbak Nilna nih. Allah. Uhti, yalil sekali ya ini. Yali. Masya Allah. Nih itu jangan lupa ibadahnya. Nah jadi kayak di waktu senggang aja sih, nggak perlu kayak ngejar ibadah aja terus nanti kuliahnya malah jadi nggak fokus gitu ya Kak ya. Jadi Betul. harus balance nih antara dunia sama akhiratnya. Iya betul Benar. banget. Jadi Terus kayak ya gitulah gitu. heboh. Jadi harus ibadah dan jangan lupa juga apa yang dibilang sama Mas Yuruf tadi. Baca materi sehabis sahur atau mungkin habis sholat subuh itu ya. Jadi waktu kuliah tuh lebih bisa aktif gitu ya. Lebih bisa bisa caper-caper gitu Iya, ya di betul. dosennya. Karena kita udah tahu materinya kan. Iya. Jadi kayak oke lah bisa. Jadi dosen bakal mikir, oh Masya Allah sekali ini. Meskipun bulan Ramadan tidak malas-malas, gak Iya, aras-arasen, betul. masih Benar. tetap aktif, semangat gitu Iya, ya. betul banget. Apalagi belajarnya habis subuh kan itu masih ada energi banyak Masih fresh kan otaknya, masih fresh. Jadi kayak ya waktu yang tepat sih sebenarnya buat belajar juga. Daripada buat tidur. Iya. Betul, daripada buat tidur. Apalagi buat ngegame nih. Iya. Aduh, jangan. dong. Nah, untuk aku mau tanya nih, kan aku juga organisasi ya Mbak. Jadi kegiatan aku tuh waktu puasa cuman di kos, beres-beres kos, terus habis itu nyiapin buat buka, war takjil juga ya Nah, pastinya jangan. jangan lupa. Itu esensi waktu Ramadan tuh di ada. war takjil itu. Betul. Nah, terus ya udah ibadah-ibadah kayak sholat, terus tarawih, tadarus itu aja kan. Sama kegiatan-kegiatan kuliah mungkin nugas sama organisasi aja sih. Nah, kalau kegiatan produktif aku tuh itu kan itu. Aduh jadi gugup nih ya ampun. Mungkin gara-gara sebelahan sama Mbak Yalil Aduh. Yalil. Mbak aku mas. Jangan sama lupa mas-mas masnya. soft spoken juga jangan Mas-mas dilupakan. soft spoken. Iya. Itakullah. Wow. Masya Allah. Masya Allah Udah ngomongnya sekali ya. sekarang pakai bahasa Arab gitu mas-masnya ya. Yalil Aduh, mas-mas maaf Yalil Sep, Yalil. tapi hostnya tidak bisa bahasa Arab. Sama saya juga tidak bisa. Aku bisa bahasa Arab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya kita bisa bahasa Arab dikit-dikit. Iya. Oke, Tapi mungkin- ya nggak jago-jago banget. betul. gitu. Mohon maaf ya Uin. Nggak mesti nih anak UIN juga bisa bahasa Arab, nggak mesti juga gitu. Iya. Sebenarnya kita masuk UIN juga kadang-kadang karena Kepencet. kepencet banget. Karena Ya, hilaf karena dikit deh. Emang pilihan terakhir aja ya, nggak ada yang mau nerima lainnya. Iya. Ya ampun ketolak. Heeh. Ya udah. Nah, kalau keproduktifan aku di bulan Ramadan kan itu aja sih Mbak ya. Mungkin kalau dari kakak-kakaknya narasumber nih, apa nih mungkin dari yang di pondok sama yang di rumah nih, ada dua perspektif ya nanti keproduktifannya. Karena apa ya? Kalau aku memang rasanya udah terstruktur karena memang aku di pondok gitu kan. Jadi kegiatanku lebih
terstruktur, kayak misalkan udah ada waktu ngajinya, udah ada jamaahnya, kita bareng-bareng juga. Jadi soal ibadah kayaknya lebih mudahan buat anak-anak di pondok gitu daripada anak-anak di kos yang mereka memang harus menyesuaikan jadwal mereka sendiri gitu kan. Kalau aku Lebih kan hilaf. lebih kalau misalkan mereka lupa ya udah enggak gitu kan. Iya. Tapi kalau misalkan di pondok emang udah terstruktur gitu loh, kayak kita punya waktu ngaji nih, kita punya waktu jamaah bareng. Jadi menurutku lebih apa ya, mungkin vibes Ramadannya lebih kena aja Iya. gitu. Dan jangan lupa ya wartakjil itu Iya. tadi gitu. Dan kalau aku sejauh ini karena aku anak organisasi ya otomatis apa ya namanya, pokoknya ada kepentingan di situ. Dan biasanya kegiatan-kegiatan organisasi di bulan Ramadan juga ada, kayak misalkan berkah Ramadan dan lain-lain sebagainya gitu. Biasanya HMPS KPI juga ngadain kayak gitu sih, berkah Ramadan gitu. Jadi Iya. menurut aku sangat bermanfaat banget gitu loh kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan untuk menunjang kita mencari pahala gitu. Kalau Jadi dari aku. disclaimer juga ya, nanti tolong dinantikan juga kegiatan HMPS KPI yang berkah Ramadan. Jangan lupa teman-teman Jangan lupa ikut. ya. Karena nanti pasti seru-seru banget nih. Bener banget, dan ya menambah pahala kita di bulan Ramadan ya, Iya. Friendscom. Tuh kalau Sangat. dari aku sih itu aja ya sejauh ini. Selama 2 kali menemui Ramadan, kegiatanku ya gitu-gitu aja gitu. 2 kali menemui Ramadan. 2 atau 3 sih? 2. Oh, di kampus. Di Oh. kampus dong, maksudku Saya di pikir kampus. 2 kali seumur hidup. Enggak dong, aku jadi bingung gini ya. Maksudnya di kampus 2 kali kan. Iya. Heeh. Kalau untuk yang dari Laju nih, Kalau dari saya sendiri itu menurut saya juga sudah produktif sih di bulan Ramadan kali ini. Karena apa? Karena kan dari pagi sampai sore itu kuliah di Kartosuro, kemudian sehabis kuliah ngajar ngaji, kemudian habis maghrib nyantai sama keluarga. Kadang kalau ada kegiatan organisasi ya ikut kegiatan organisasi, kemudian ibadah sholat raweh. Setelah sholat raweh pun juga masih tadarus. Seperti itu sih. Menurut saya juga sudah produktif karena dari habis sahur hingga sholat raweh itu full kegiatan. Seperti itu kalau dari saya. Kalau menurut aku ya buka bersama-sama teman juga termasuk bisa meningkatkan pahala loh, karena di situ maksudnya kesilaturahmi kan, Nah, kita bareng benar, sama teman benar. gitu. Nanas. Betul banget. Jadi nggak apa-apa lah sesekali kita bukber bareng teman-teman. Yang penting jangan lupa Sholatnya. Iya. Nah, gitu. Boleh bukber asal Sholat. sholat gitu kalau aku sih. di sisi lain kita hablu minanas juga hablu Minallah. minallah. Masya Masya Allah. Allah. Ya, jadi gitu aja ya mungkin. Terus kalau pesannya mungkin ya, kayak mungkin ada pesan-pesannya buat Friendscom nih yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Pesan-pesannya apa nih selain mungkin meninggalkan sholat dan sebagainya? Jangan tidur habis sahur. Betul. Kalau pesan dari aku buat teman-teman Friendscom itu ya, pokoknya jangan lupa produktif di bulan yang penuh berkah ini, karena keproduktivitasan kita itu bisa menjauhkan kita dari segala kemaksiatan ya teman-teman. Gitu. Jadi menurutku yang penting produktif dan tinggalkan maksiat. Gitu aja dari aku. Jangan pacaran ya. Apalagi puasa. Pacarannya break dulu, putus dulu. Nanti nyambung lagi abis lebaran. Ya, nggak iya juga sih ya, tapi ya gitulah. Kalau Oke. bisa jangan nyambung lagi. Tapi ya Itu tergantung personal ya nantinya. Tergantung ya. Kita sebagai sesama muslim ya saling mengertian aja Iya. gitu. Kalau mungkin pesan dari Mas Yuhruf sendiri Kalau gimana? pesan dari saya itu apa ya? Anu aja sih, mengajak sih. Marilah kita tingkatkan kebaikan kita di bulan penuh berkah ini, di bulan Ramadan. Kan di bulan Ramadan ini juga cuma ada 1 bulan, setiap tahun 1 bulan. 1 bulan aja. Iya benar ya. Balik nggak? Balik nggak? Enggak, kok. Tinggal Aman, fokus, tinggal aman. fokus. Iya. Karena bertemu dengan narasumber yang hebat dan Aduh. host yang sangat hebat juga. Aduh, aku jadi Apalagi tersanjung. siang-siang nih. Haus. Iya. Kan puasa. Itu sih Nanti dari bertakjil saya. dulu. Iya benar. Nanti kita bubur gimana? Oke, Oh, boleh, boleh, menjalin boleh, silaturahmi boleh. gitu Iya. ya. Oke, boleh lah. Nanti ditraktir ya. Ya, Zem ya. Gimana? ACC. Ya gitu aja dari aku sih pesannya. Mungkin tambahan nih, apa ada tambahan lagi nih? Apa ya? Kalau dari Apa nih? aku mungkin itu aja. Pokoknya jangan lupa berbuat baik, yang tadi dikatain Yuhruf, jangan lupa berbuat baik dan jangan lupa produktif di bulan yang penuh berkah ini teman-teman. Karena kalau misalkan kalian apa ya? Pokoknya di bulan suci ini kan kita emang lagi berburu pahala gitu. Kalau kita nggak beribadah kan ya sayang gitu. Kita menyanyiakan 1 bulan ini dengan tidur-tidur aja, malas-malasan kan juga
ya kita sebagai umat muslim menyayangkan itu ya. Iya. Jadi jangan buang-buang waktu sia-sia ya di bulan Ramadan ini. Jadi Betul. buang-buang waktunya harus dengan manfaat. Mungkin bisa nonton podcast ini nih, kan ini bermanfaat Iya, juga betul. nih ya, dapat tips dan trik dari kakak-kakaknya yang wah masya Allah sekali, ukti yalil sama mas-mas soft spoken. Aduh, soft spoken. Kayak jangan lupa nonton podcast ini pokoknya ya. Ya pokoknya jangan lupa karena ini bermanfaat banget pastinya ya. Betul. Kalau dari Mas Yuruf nih ada tambahan nggak? Tambahannya apa ya? Ubur-ubur ikan lele. Di Cakep. bulan Ramadan jangan lupa bersedekah, Le. Waduh, Masya Allah. Masya Allah. Jadi mungkin itu aja dan kita sudahi dulu ya podcast di episode hari ini. Mungkin ada nih closing statement dari Kak Nilna dulu nih. Soalnya kan mungkin kalau Mas Yuruf udah nih pantun ubur-ubur ikan lele Benar. tadi. Ini pantun juga aku atau gimana Boleh, nih ya? Bebas. boleh Adu pantun, puisi oke. atau mungkin nyanyi juga boleh nih. Aku nggak bisa adu kepikiran pantun. gitu. Aku nggak kepikiran pantun apa-apa sih. Closing statementku buat teman-teman semua, jangan lupa Makan. Nanti kan puasa, nanti pas puasa. buka. puasa. Gimana sih ini jangan lupa makan? Ya jangan lupa makan pas buka nanti ya. Gitu aja sih dari aku. Jangan lupa makan pas Heeh, buka. jangan lupa Berarti makan nggak pas minum buka. dong itu. Minum dulu. Ya emang harus diingetin satu-satu gitu juga enggak ya. Kita Mungkin Mas Yuruf mau buka jasa buat mengingatkan Waduh. berbuka, mengingatkan sahur mungkin ya. Boleh buka. sih, boleh. Ada boleh ya. Barangkali ada yang mau diingatkan, siap menerima. Ya, Job. mungkin nanti ada bisa Press list. menghubungi ya langsung. Berapa Ada- nih mungkin? ada press listnya ya, Iya. Kak? Urusan belakang. Oh, oke. Jadi nanti untuk yang mau diingetin berbuka, diingetin sahur, jadi mungkin ada ya alarm sahurnya nanti buat Mas Yuruf nanti. Heeh. Spesial banget nanti di telepon. Jangan lupa sahur ya sayang. Gitu. Aduh. Aduh. Gak bayar tak? Oke, mungkin cukup di episode kali ini ya, karena mungkin ayo kita nanti mau ditraktir Mas Yuruf kan juga kan. Mau di mana nih? Nanti Gimana kita ya? menyesuaikan aja. Iya, menyesuaikan tempatnya aja. di mana. Oke. Jadi kita sudahi karena mungkin udah ya kita Cukup. mau buka puasa juga, mau menyiapkan Menu apa? berbuka Iya, gitu. menu berbuka. Tempatnya juga mumpung mau ditraktir Iya. nih. Jarang-jarang kan Iya, ya? jarang-jarang. Jangan lupa kita nanti habis ini wartakjil juga deh. Iya. nggak apa-apa. Oh, Benar. berarti wartakjil dulu baru Bukber. Bukber. Ya, oke, masuk. masuk banget ya. Nah. Oke, mungkin akhirul kalam dulu ya di episode yang ke-30 ini di Ngopikes. Meskipun kita nggak mau babai dulu Enggak nih. mau. KMB. Apa tuh? Gak mau. Sisi gelap mungkin orang Klaten ya kayak. Ya mungkin. Kok tau orang Klaten? Belum kenalan. Aduh. Udah baca CV. Jangan-jangan. Udah baca CV-nya tadi Kak Yuruf. Stalking dulu, stalking. Stalking. Kan harus tahu nih, harus paham sama narasumbernya. Hmm. Oke, jadi stay tune and stay listen di Ngopikes selanjutnya.